Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Aulia Rama dengan NIM 1907016076 akan menjelaskan mengenai pergerakan perempuan di dunia kerja, feminis dan aksi sosial. Nah, sebelumnya kita harus mengenal apa itu gender. Gender adalah cara pandang atau persepsi manusia terhadap perempuan atau laki-laki yang bukan didasarkan pada perbedaan jenis kelamin. Gender dalam segala aspek kehidupan mengkreasikan perbedaan antara perempuan dan laki-laki, termasuk kreasi sosial di mana kedudukan perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Nah, peran gender tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan identitas dan beraneka karakteristik yang diasumsikan masyarakat kepada laki-laki dan perempuan lebih dari sekedar perbedaan fisiologis saja, tetapi merambah ke segala nilai sosial budaya yang hidup dalam masyarakat juga turut memberikan andil besar. Perbedaan jenis kelamin melahirkan perbedaan gender. Nah, adanya perbedaan gender inilah yang memicu tumbuhnya bermacam-macam ketidakadilan. Nah, adanya ketidakadilan yang diterima oleh kaum perempuan membuat adanya kesetaraan gender. Nah, kesetaraan gender ini memiliki makna terrealisasinya kesamaan kondisi antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, serta dalam pertahanan dan keamanan. Kesetaraan gender juga dikenal dengan kesetaraan seks atau kesetaraan seksual, yang mana hal tersebut mengacu pada pandangan bahwa laki-laki dan perempuan harus mendapatkan perlakuan yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi atas dasar jenis kelamin, kecuali alasan biologis untuk perlakuan yang berbeda. Nah, gerakan untuk menyetarakan antara laki-laki dan perempuan atau gerakan kesetaraan gender disebut dengan feminisme. Feminisme dalam pengertiannya lebih luas, yakni gerakan kaum wanita atau perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dimarginalisasikan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh kebudayaan dominan, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya. Nah, tokoh atau individu yang berperan dalam feminisme ini disebut dengan feminis. Kata feminisme awalnya dicetuskan oleh aktivis sosial bernama Charles Fourier pada tahun 1837 dan terus mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan munculnya aliran-aliran kritis. Nah, aliran-aliran feminisme diantaranya ada feminisme liberal, yang mana aliran ini menyatakan bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik, di mana setiap manusia punya kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Begitu pula pada kaum perempuan. Yang selanjutnya ada feminisme radikal. Nah, aliran ini awalnya muncul sebagai reaksi atas kultur seksisme atau dominasi sosial berdasarkan jenis kelamin di barat pada tahun 1960-an. Utamanya yakni melawan kekerasan seksual dan industri pornografi. Aliran ini bertumpu pada pandangan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi akibat sistem patriarki. Selain kedua aliran tersebut masih terdapat beberapa aliran feminisme lainnya, yakni ada feminisme postmodern, feminisme anarkis, feminisme sosialis, dan feminisme nordi. Nah, adanya kesetaraan gender atau gerakan feminisme membuat perempuan memaknai dirinya dalam 4 hal, yakni pertama, adanya perbedaan dengan laki-laki akan tetapi tidak dimaknai negatif. Yang kedua, yakni perempuan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu.
Yang ketiga, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Dan yang keempat, perempuan memandang tugas mengurus anak bukan hanya tugas perempuan, tetapi tugas bersama. Nah, makna perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki tersebut juga terlihat dalam dunia kerja. Hal tersebut terlihat dari jumlah pekerja perempuan di Indonesia yang semakin meningkat, di mana peran perempuan dalam pembangunan pun semakin diperhitungkan. Bahkan secara keseluruhan jumlah tenaga kerja perempuan lebih banyak daripada pekerja laki-laki. Banyaknya pekerja perempuan yang saat ini masih belum merasakan keadilan memunculkan adanya pergerakan perempuan dalam dunia kerja. Nah, pergerakan perempuan dalam dunia kerja ini dimaknai sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh perempuan dalam menjalankan peran produktifnya dengan tujuan mempertahankan hidup, mendapatkan upah, meningkatkan kehidupan dan perkembangan ke arah yang positif. Nah, perwujudan dari gerakan perempuan untuk memiliki kesetaraan dengan laki-laki dilihat dari yang pertama, yakni tidak adanya perbedaan jumlah atau porsi untuk ditempati oleh tenaga kerja yang berasal dari kaum perempuan. Yang kedua, yakni tidak adanya perbedaan upah antara kaum laki-laki dan kaum perempuan atau pekerja perempuan, di mana biasanya atau sebelum ada kesetaraan gender, perempuan lebih sedikit mendapatkan upah daripada laki-laki. Yang ketiga yakni tidak adanya pembatasan jabatan bagi kaum perempuan dalam hal politik. Yang keempat yakni tidak adanya pembatasan bagi kaum perempuan dalam hal memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir yakni aksi sosial. Nah, aksi sosial ini dimaknai atau diartikan sebagai suatu kegiatan yang terkoordinasikan untuk mencapai tujuan, yakni perubahan kelembagaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, memecahkan masalah, mengoreksi ketidakadilan, atau meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah, salah satu bentuk dari aksi sosial yang dilakukan oleh feminis atau tokoh dalam gerakan kesetaraan gender yakni pemberdayaan perempuan, di mana pemberdayaan perempuan sendiri bertujuan untuk memajukan diri sendiri atau diri perempuan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki guna menuju kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.